yang tinggi, karena memang pada saat mereka survei mereka mengeluarkan uang banyak, menganalisa juga perlu banyak. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari mereka, karena walaupun mereka itu udah studi banyak gitu, terus kemudian hasil surveinya, hasil risetnya mereka itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah paid material, yang kedua adalah free material. Jadi hampir semua perusahaan tersebut itu punya dua grup material ini. Jadi yang paid material ya kita harus bayar ke mereka untuk bisa dapetin. Tapi juga banyak sekali free material yang sebenarnya karena kita ini baru mau get into the business, kita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi dengan adanya press release-nya mereka, kemudian berita-berita yang mereka buat, artikel-artikel yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga hasil reportnya, itu kita bisa mendapat keuntungan dengannya, yaitu usaha apa yang akan booming, ya kita bisa melakukan riset tambahan untuk kedepannya. Tapi ini at least kita udah bisa mendapatkan gambaran bisnis apa saja yang nantinya akan booming, dan kita bisa mulai bisnis kita. Nah, yang kedua, saya kasih contohnya internet teleponi atau VoIP. Jadi dulu pada saat internet ini booming, itu banyak sekali akhirnya dengan adanya internet, maka komunikasi dari yang tadinya itu melalui telepon konvensional yang tinggi sekali biayanya, baik untuk telecommunication company-nya maupun ke customer-nya. Jadi kita harus bayar mahal untuk bisa telepon dari Amerika ke Indonesia misalkan. Nah, dengan adanya internet, maka kita bisa telepon mereka tuh itu gratis atau dengan biaya yang lumayan sedikit, biaya murah. Medianya banyak, ada yang kalau memerlukan komputer ya kita bisa dari komputer gratis, dari telepon atau dari komputer ke telepon bayar dan seterusnya. Nah, ini orang Indonesia juga alhamdulillah waktu dulu banyak sekali yang mendapatkan keuntungan banyak dari VoIP ini. Jadi jualan kartu VoIP, malah yang di California itu saya lupa namanya. Itu juga sampai punya perusahaan yang jualan kartu telepon dan sampai sekarang masih jalan gitu. Nah, kenapa kok internet teleponi ini booming, dan bagaimana adakah prediksi mengenai internet teleponi ini? Nah, ini kita bisa lihat di hasil riset dari research company sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat internet mulai booming itu banyak sekali studi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, salah satunya ini adalah internet teleponi, yang mana untuk bisa kita get in, kita nggak perlu keluar uang banyak. Jadi startup cost-nya itu kecil. Kita nggak perlu juga membeli franchise-nya karena biaya franchise juga tinggi. Kita nggak perlu invest. Nah, dengan cost yang sedikit ini, maka kita bisa start our own business, jadi VoIP business, yang mana profitnya juga lumayan ya besar enggak, tapi cukuplah buat extra monthly income. Nah, ini mungkin sudah banyak sekali yang mencoba usaha VoIP. Saya rasa juga di IMSA waktu itu juga Mas Didi dan Mas Adi itu untuk memberikan layanan telepon kartu VoIP. Alhamdulillah waktu itu juga lancar ya. Cuma memang kalau marketnya IMSA aja ya kurang luas gitu. Sementara mereka nggak mau, karena juga cuma
pengennya melayani kebutuhan anggota IMSA saja, ya mereka nggak mengembangkan bisnisnya itu lebih jauh lagi gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena juga waktunya agak terbatas. Jadi nanti silakan kalau ada tanya jawab ke belakang mungkin Mas Yusuf. Mas Yusuf yang akan melanjutkan dengan real example dari bisnis internet ini. Silakan Mas Yusuf. Demikian. Ya, Joko. Ini saya webinar-nya keputus ini apa? Ya, silakan. Ini restart. Nyambungnya gimana nih? Ini aja, tadi linknya diklik lagi. Tapi suruh masukin email sama password tuh? Suruh masukin password. Harusnya sih nggak pakai password ya. Harusnya enggak sih. Iya. Oh gitu. Gimana caranya, Mas? Oke. Oh, nyambung lagi kali ini. Iya, nyambung enggak. Lagi udah kelihatan datanya. Atau karena udah kebanyakan yang jadi organizer ya, ketendang ya Mas Yusuf? Enggak, tadi bisa banyak kok. Oh, oke. Oke, udah. Halo? Oke. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Yang mana yang kelihatan nih? Yang Saya bawa go to meeting. go to meet. Oh, oke. Saya bawa ke situ. Langsung saja nih ya, Mas Joko. Mbak Isna? Iya, sebentar. Ini tadi ada yang bertanya dari Mbak Ita, tapi mungkin karena ya mudah-mudahan nanti Mas Ibu-Ibu, maksudnya semua peserta bisa masih nyambung antara materi dari Pak Joko dengan materi dari Pak Yusuf. Jadi mungkin kita dicatat dulu pertanyaannya supaya nggak lupa. Insya Allah akan kita berikan waktu pertanyaan di belakang aja. Dan insya Allah kita akan memakan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam malam ini. Mudah-mudahan cukup. Silakan Pak Yusuf. Oh ya, terima kasih saya semua. Alhamdulillah, ini memang suatu topik yang menarik ya. Menarik karena kalau kita tidak memulainya, terkadang sulit untuk bisa kita mulai. Dan itu bisa kita mulai kalau kita bisa mendengarkan pengalaman dari orang lain, mungkin kayak itu ya. Jadi bukan otodidak, memang akan lebih mudah kalau kita bisa mendengarkan dari pendapat orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu praktek yang mudah sebenarnya untuk bisa mencari reward kalau istilahnya ya, yaitu dengan blog yang kita miliki. Ya, kita punya blog, insya Allah ibu-ibu ada yang punya mungkin di Multiplay, ada yang punya di Facebook, atau mungkin di WordPress, atau di Blogspot dan sebagainya. Itu adalah salah satu tool yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk melakukan sebagai pelaku-pelaku bisnis di internet. Walaupun ada berbagai macam kendala-kendala seperti pengetahuan yang minim tentang internet, karena banyak sekali hal yang mungkin tadi disampaikan oleh Mas Joko juga, bahaya-bahaya yang ada di ini ya. Misalnya istilah phishing, mungkin pernah mendengar istilah phishing ya, di mana kita mendapatkan spam email. Nah, di situ spam email itu kita terima, kita diajak untuk mengakses salah satu sebuah website gitu. Misalnya kayak yang cukup terkenal tuh kayak Bank of America gitu ya. Di situ kita suruh, atau PayPal, kita disuruh memasukkan ID dan password kita. Ternyata ID dan password kita itu terlempar ke orang yang iseng tadi itu, phishing itu, atau ingin mendapatkan data kita secara free ya. Jadi sehingga
ID kita, password kita, atau mungkin social security kita itu tercuri oleh mereka. Dan ini adalah salah satu juga hal yang harus kita hati-hati di bisnis internet ini, karena affiliate, ketika kita masuk ke affiliate, kita masuk ke Google AdSense atau kemanapun, itu